A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jamaah kajian bulanan pimpinan ranting Muhammadiyah Mangunharjo yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang pada kesempatan malam hari ini kita semuanya masih diberikan kenikmatan oleh Allah berupa kesehatan, sehingga kita semuanya masih diizinkan oleh Allah untuk bermuwajahah di dalam kajian yang insya Allah penuh berkah. Salawat dan salam semoga terlimpah pada baginda Rasul Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, Nabi yang insya Allah apabila kita mengikuti petunjuk-petunjuknya, kita semuanya akan selamat di dunia maupun di akhirat. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada malam hari ini adalah momen yang luar biasa dari beberapa kali undangan yang disampaikan Kang Nardi kepada saya, dan baru malam hari ini kebetulan diizinkan oleh Allah. Karena 2 bulan yang lalu berturut-turut Kang Nardi meminta saya, 2 bulan yang lalu kebetulan terus panis itu yang dadak, terus kemudian dan macam-macamnya. Biasanya itu saya cek kegiatan kalau Ahad pertama itu berbarengan dengan kegiatan yang saya miliki, yaitu kegiatan membersamai istri untuk arisan di SD Muhammadiyah. Kalau arisannya di sekitaran gunung, Jogorogo, Ngerambe, atau sini kan ada guru-guru yang SD Muhammadiyah di sana. Biasanya nggak langsung mulih ke Ngawi, mampir nggone Morotuwo. Makanya di beberapa bulan yang lalu itu ketangsang neng nggone omah Jogorogo. Dan alhamdulillah malam hari ini kita semuanya diberikan kenikmatan bisa bermuwajahah. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah, jamaah sekalian yang berbahagia, pada malam hari ini kami ingin menyampaikan prinsip-prinsip ukhuwah di dalam berdakwah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di Indonesia ada 2 organisasi sayap yang luar biasa antara NU dan antara Muhammadiyah. Ini bagaikan 2 sayap Indonesia. Yang satu membutuhkan yang satunya. Muhammadiyah membutuhkan NU, NU membutuhkan Muhammadiyah agar Indonesia ini bisa terbang. Tidak bisa menafikan, sing kanan ya ora iso ngantemi sing kiwa ya ora iso ngantemi sing kanan. Dengan segala dinamikanya. Sing kanan yang manggone nang kanan dengan pernak-perniknya, dipindah nang kiwa, dadine ya bingung, mesti gak pas. Padha karo sandal kiwa dienggo nang tengen ya gak mantep, gak pas seperti itu, walaupun iso dienggo. Tetapi gak nyaman dan seterusnya. Ini adalah prinsip-prinsip yang ditanamkan oleh kita di negara kita, dan insya Allah prinsip-prinsip itu sejalan dengan amanah-amanah yang disampaikan founding father kita, bapak-bapak pendiri bangsa kita, dan insya Allah juga itu tidak akan melenceng dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Tulisan ini saya dapatkan di media sosial, terus kemudian saya coba cari referensi-referensi pendukungnya, ternyata juga nyambung. Di media sosial akhir-akhir ini, bukan akhir-akhir ini,
beberapa tahun terakhir itu mengalami nuansa kegelisahan media yang luar biasa. Teman-teman yang berada di Muhammadiyah itu saat ini sedang masih asik. Mulai kemarin itu yang ramai masalah khilafiyah musik, itu sampai ben pasti akan ada terjadi khilafiyah. Podo karo nanti ketika masalah tahlilan, kunut, terus kemudian taraweh, itu adalah masalah klasik. Ya, sampai ben itu pasti akan menjadi perdebatan yang tidak ada endingnya. Seperti itu. Semuanya memiliki hujah dan macam-macamnya. Tetapi prinsip-prinsip yang terjadi dan ketika melihat di media sosial itu luar biasa menggemaskan. Di Muhammadiyah ini sangat diganggu dengan kelompok-kelompok yang menyebut dirinya sebagai Wahabi, kelompok-kelompok yang menyebut dirinya sebagai Salafi, itu sangat merepotkan. Walaupun banyak persamaan kita dengan kelompok mereka. Itu semuanya hampir sama, tetapi perilaku-perilaku yang membedakannya. Di teman-teman NU itu saat ini sangat direpotkan para orang-orang yang muhibin, para habaib, para habib itu juga sangat meresahkan. Ada yang pro, ada yang kontra, dan beberapa fakta di lapangan sudah bermain fisik. Para gus-gus yang ngaji dipaksa diturunkan karena tidak sependapat. Begitu juga bahkan sampai Kiai Mustamar yang kemarin melaksanakan kegiatan maulidan ditolak gara-gara sebagian jamaah yang berada di situ tidak sependapat dengan pemahamannya Kiai Marzuki terkait dengan Habib. Ini adalah realita yang ada di masyarakat kita. Kalau di Muhammadiyah baru sebatas di dunia maya yang luar biasa gencarnya. Mungkin teman-teman yang aktif di dunia maya juga luar biasa mengikuti, tetapi itulah dinamika. Kalau kita di Muhammadiyah sudah luar biasa, sudah malang melintang seperti itu, biasa saja. Kita juga mengawali kalau sejarah teman-teman yang berada di Hidayatullah, itu sejarahnya berawal dari Muhammadiyah. Yang ada di Banjarmasin, karena niatnya baik, ya sudah silakan berdiri sendiri, kita jalan sendiri. Terus kemudian Persatuan Tionghoa Indonesia, PT. Oh, PT atau siapa ya? Apa itu namanya itu? Itu mau menginduknya ke Muhammadiyah. Sama Muhammadiyah tidak dianjurkan untuk tidak bergabung. Dipersilakan untuk berdiri sendiri karena memiliki komunitas yang agak tertutup kalau orang-orang Cina di waktu itu. Makanya dibentuklah PT, Persatuan Tionghoa Islam Indonesia, dan seterusnya. Teman-teman sekalian, ada beberapa prinsip dalam berukhuwah sesama Muslim maupun nanti sesama bangsa Indonesia, sesama warga negara Indonesia. Yang pertama, di dalam prinsip pertama, yaitu kita harus bersatu di dalam hal akidah. Di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minun ahwan, wa aslihu baina akhwahim wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah kedua saudaramu yang sedang bertikai dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, dalam sejarah Islam tidak semuanya perjalanan Islam itu berjalan mulus. Tidak semuanya itu baik-baik saja. Bahkan pernah terjadi peperangan yang sangat dahsyat, sama-sama bertakbir, sama-sama mengacungkan Al-Quran, yaitu ketika peperangan antara Ali dan Muawiyah, atau yang terkenal dengan Perang Siffin. Itu adalah peperangan antara umat Islam dengan umat Islam. Itu adalah fakta yang tidak bisa kita hapuskan dari sejarah. Nanti pasca perang ini banyak sejarah-sejarah yang berikutnya yang luar biasa. Jadi teman-teman sekalian, ketika orang tersebut masih berakidah yang sama dengan kita, maka kita wajib bersatu. Batasannya apa? Batasannya itu berada dalam rukun iman dan juga rukun Islam. Ketika mereka masih bersyahadat, sholat, zakat,
puasa, haji, hajinya masih di Mekah, bukan tidak di tempat yang lain, maka itu adalah saudara kita. Terus kemudian rukun imannya juga masih sama, iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, hari akhir, qada qadar, dan seterusnya, itu juga masih bagian dari saudara seakidah kita. Oleh sebab itu, kita di dalam hadis riwayat Muslim, saya membacakan terjemahannya, siapa yang berkata atau menuduh saudaranya, wahai kafir, maka kekufuran itu telah jatuh terhadap salah seorang dari mereka. Kalau itu benar, maka jatuhlah kekufuran itu kepada yang dituduh. Tetapi kalau tidak, maka kekufuran itu menimpa yang menuduh. Ketika mengucapkan awakmu kafir, kalau yang di sini pernah nonton filmnya Kiai Ahmad Dahlan yang dituduh kiai kafir, kiai kafir, kiai kafir seperti itu. Nah, ini kan arti kan pernah tinggal di Langgar yang dirubuhkan itu. Nah, ketika tuduhan itu tuduhan yang berbahaya di kita, di umat Islam. Ketika yang dituduh itu ternyata tidak kafir, karena ini yang tahu nanti adalah sejarah dan juga Allah. Yang tahu itu hanya Allah dan nanti sejarah yang membuktikan bahwa orang tersebut kafir ataupun tidak. Maka tuduhan tersebut akan berbalik arah kepada yang menuduhnya. Saat ini ada beberapa kelompok yang gemar melaksanakan tuduhan-tuduhan tersebut. Dan kita di Muhammadiyah, sejarahnya Kiai Ahmad Dahlan sudah pernah dituduh seperti itu. Baru meluruskan arah kiblat, itu sudah dituduh sebagai kiai kafir karena mempercayai kompas buatan orang Londo saat itu. Dan juga di dalam film tersebut juga diceritakan, walaupun itu memang real ada, ketika kiai dari Magelang mentertawakan model sekolah yang didirikan oleh Ahmad Dahlan, menggunakan bangku, menggunakan meja, menggunakan kursi, menggunakan papan tulis. Karena saat itu lazimnya pendidikan masih modal sorongan. Dari kiai satu, kemudian saya sudah karena mengalami seperti itu, gawa Al-Quran, gawa kitab, maju, ngaji satu persatu berhadapan. Modelnya di Langgar saat itu adalah masih seperti itu. Tetapi ketika Ahmad Dahlan membawakan metode seperti itu juga dianggap sebagai kiai kafir. Ternyata bener kafir kowe. Itu di dalam filmnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian dengan dialektika yang manisnya, itu Ahmad Dahlan bertanya kepada kiai yang dari Magelang. Pangapunten kiai, panjenengan niku wau saking Magelang dugi Jogja. Nitipu nopo kiai? Jawabannya, hanya orang bodoh yang mau jalan kaki dari Magelang ke Jogja. Lah terus niti nopo kiai? Ini Pak kereta, aku yang pinter seperti itu. Nah, dengan kebanggaan seperti itu kemudian disampaikan, Yai kereta niku gaweane Londo. Terus idik-idik metu ngalih seperti itu. Nah, ini adalah gambaran bahwa apa yang terjadi di dalam masa itu menggambarkan keterbatasan informasi, keterbatasan pengetahuan yang didapatkan oleh orang berada di kelompok kita. Oleh sebab itu, ada saat ini yang dengan model-model yang terbaru, karena perbedaan pemahaman, perbedaan fikih kadang-kala seperti itu menyebabkan orang tersebut mudah menuduh kelompok yang lain, kelompok pemahaman yang lain. Bahkan sampai merendahkan orang yang berada keilmuannya terang di atas mereka yang menuduh. Ini adalah kejahilian yang ada di saat ini, yaitu kegemaran, kegampangan orang menuduh. Padahal di sini kita tidak diperbolehkan di dalam hadis riwayat Muslim itu untuk berhati-hati ketika menuduh. Bahkan ini saya membaca beberapa artikel, bahkan ketika terang-terangan bahasanya ketika akumulasi kekufuran tersebut sudah mencapai angka 90% pun kita tidak diperbolehkan menuduhnya. Kecuali kalau mereka memproklamasikan, oke, saya keluar dari Islam, saya murtad dan macam-macam, itu baru mereka adalah orang-orang kafir.
Ini adalah hati-hati ke teman-teman kita semuanya di Jamaah Muhammadiyah. Kita tidak diperbolehkan menuduh kelompok yang tidak sepemahaman dengan Muhammadiyah itu menjadi orang-orang kafir. Karena itu bertolak belakang dari nas-nas yang disampaikan Rasulullah. Prinsip yang kedua, teman-teman sekalian, yaitu kita berprinsip berjamaah dalam hal ibadah. Di dalam Quran surat Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kamu dalam kamu semuanya pada tali Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Ingatlah nikmat Allah kepadamu dulu ketika masa jahiliyah masih bermusuhan, lalu Allah mempersatukan sehingga karunia Allah kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk. Dan juga ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'rokiin. Teman-teman sekalian, prinsip yang kedua, kita berjamaah dalam hal ibadah. Muhammadiyah dalam hal ini ketika masalah-masalah ibadah kita dipersilahkan untuk bersatu. Ada kisah-kisah yang luar biasa disampaikan oleh para pendiri kita. Kalau nggak salah di waktu itu kisahnya Buya Hamka. Buya Hamka adalah orang Muhammadiyah. Dia menjadi pengurus besar walaupun tidak menjadi ketua umum. Pernah, saya lupa dengan di pondok mana kisahnya. Artinya Buya Hamka setiap harinya dia tidak melaksanakan kunut subuh. Tetapi ketika beliau berada di tempat kiai saya lupa namanya itu. Ya, insya Allah Idham Khalid betul ya, itu waktu itu sama-sama menjadi Idham Khalid Menteri Agama di waktu itu. Ketika berkunjung ke sana, beliau melaksanakan kunut subuh. Artinya yang menjadi prinsip hal-hal furqiyah, hal-hal khilafiyah itu tidak bersifat mutlak seperti itu. Masih bisa menerima ketika di sana menggunakan kunut subuh, ternyata juga mengikuti kunut subuh. Itu hal-hal yang biasa. Artinya di sini adalah ya, bagaimana kita berjamaah dalam hal ibadah itu bisa kita laksanakan. Tidak perlu pertentangan dan macam-macam, karena itu lah kewajiban bagi kita semua untuk mengetahuinya. Teman-teman sekalian, panjenengan semuanya ketika membaca HPT itu kayaknya kesannya kaku. HPT yang warna merah kalau salah ya. Tetapi ketika membaca HPT jilid 3, itu ternyata di sana itu luwes. Saya itu terbiasa waktu kecil, ya biasa. Saya biasa tibaan, berjanjian, Abdul Imla dan seterusnya itu ya hafal, ya pernah belajar Imriti dan macam-macamnya. Ketika membaca HPT jilid 3, itu semuanya ketemunya sama ternyata. Ada dasarnya semuanya, tetapi perbedaannya di Muhammadiyah itu hanya merajih, memberikan argumentasi ini loh yang urutan nilainya. Tidak menyalahkan, tapi porsi. Ini ranking 1, ranking 2, ranking 3, derajat hadisnya, derajat alasan kenapa digunakan ibadah. Ketika nilainya 9, itu tidak menganggap nilai 7 itu salah. Itu berarti hanya kekuatan hadisnya, dasarnya, dan itu bisa diamalkan. Itu ketika Muhammadiyah semakin lama kok semakin, ternyata ada titik temu. Tidak kaku-kakuan, seperti itu. Terus kemudian teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini yang penting, sebagaimana pembukaan tadi, yang prinsip yang ketiga adalah tasamuh di dalam khilafiyah. Tasamuh itu bahasanya adalah toleransi di dalam hal persoalan-persoalan khilafiyah. Kita paham, karena arti sangat paham, itu dialektika di dalam Muhammadiyah, bahwa Muhammadiyah sudah fatwa tarjih Muhammadiyah itu dalam hal rokok itu adalah sudah mengharamkan. Itu fik masnya adalah haram, tapi prakteknya ya masih ada yang ngerokok, monggo seperti itu. Itu hal-hal yang lumrah, itu hal-hal yang biasa. Ini kan bersifatnya adalah pemahaman yang jelas di dalam HP itu sangat dijelaskan.
alasan ekonomi, alasan kesehatan, alasan dalil aklinya ini, dalil naklinya ini disampaikan semuanya, maka berujung ternyata kepada fatwanya adalah haram. Tetapi prakteknya yang masih merokok, yo wis meneng wae lah seperti itu. Malikiyah. Bahasanya maka di Muhammadiyah itu ada namanya madhab Malikiyah dan ada madhab Syafi'iyah. Pak Malik Fajar itu gak ngerokok, Pak Syafi'i itu ngerokoknya kuat seperti itu. Itu para pimpinan pusat Muhammadiyah. Mereka enjoy dalam hal seperti itu, nggak penengan, nggak kaku-kakuan. Sing rokok yang rokok, waktunya rokok yang mencoba menjauh, tidak mengganggu yang ya, artinya itu hal-hal yang biasa seperti itu. Jadi teman-teman sekalian, tasyamuh di dalam khilafiyah itu harus kita luangkan dengan cara kita belajar memahami cara berpikir mereka. Jangan dipaksa mereka memahami cara berpikir kita. Itu nggak akan ketemu. Saat ini di Ngawi itu sedang semarak itu menghidupkan budaya-budaya yang ada di desa. Ono sing budaya nih apa biasa niku nyadran, terus ada budaya sing ono wet gede dan macam-macam ya bahasanya sejenis nyadran seperti itu dengan istilah-istilah yang lain. Orientasi mereka, orientasi teman-teman yang melakukan saat ini ternyata mereka bukan ibadah. Saat ini orientasinya bukan ibadah, orientasinya kepada fulus. Kenapa demikian? Karena berharap dengan kegiatan itu bisa menghasilkan pendapatan dari wisata yang datang, pengunjung yang ramai. Orientasinya mereka percaya saat ini dengan gempuran informasi teknologi, dia paham bahwa yang mereka lakukan itu tidak memberikan manfaat langsung kepada yang bersangkutan. Jaluk ya pada Gusti Allah, dia paham seperti itu. Tetapi larinya saat ini adalah orientasi faktor bahasanya ekonomi kreatif, bahasanya seperti itu. Ekonomi kreatif padahal aslinya pengen golek duit. Bakulan ben payu, parkiran ben laris dan macam-macam. Orientasi ujung-ujungnya ternyata ada di sana. Orientasi yang saat ini orang beribadah saat ini itu serba praktis keinginannya. Jenengan persani ketika ada yang praktis, berbiaya murah, itu pasti akan dicari. Dhisik panjenengan bagi yang terbiasa masih ambengan menggunakan ambeng yang besar, lengser gede, saiki praktis digawa menggunakan sak apa jenenge ceting cilik-cilik. Nah, sak besek cilik-cilik. Wis gak ono. Dulu sak durunge wonten tampah kan menggunakan napa niku Mbak? Encek. Saiki yang encek ada enggak? Hampir enggak ada. Kenapa? Itu mencari yang praktisnya. Yang dianggap itu hal-hal yang pakem ternyata saat ini sudah tidak ada. Artinya kita harus mencoba memahami ternyata teman-teman semuanya ketika kita bisa memahami mereka ternyata ya asik. Dahulu saya masih beranggapan memiliki pemahaman ngopeni keris itu adalah kesyirikan. Bahkan kerisnya bapak itu dibuang seperti itu. Bapak dulu pernah memiliki keris, memiliki tombak dan macam-macam. Karena pemahaman itu beberapa dihilangi, dibuang karena bergaul dengan komunitas Muhammadiyah. Tetapi ternyata ketika di Muhammadiyah kok gak menukui keris itu sebagai budaya, sebagai seni keistimewaan yang dimiliki oleh orang Jawa. Kalau orang-orang di luar Jawa itu nggawe pedang itu semuanya lurus, modelnya kenceng. Cara menempannya tuh hanya menggunakan tekanan di press. Kalau di Jawa itu lebih hebat lagi. Bahasanya seperti ini kalau kita berbicara masalah keris. Berbicara keris itu selain ditempa dengan press yang kuat, ternyata diputer-puter. Dilengkok-lengkok, makanya menjadi bahasanya apa? Lok telu, lok pitu, lok songo, dan serganjil biasanya kalau lok itu. Itu adalah seni yang luar biasa. Kesaktian keris itu bukan pada di sekedar tajamnya. Ketajaman keris ini orang Jawa itu yang nyunduk itu langsung mati. Karena biasanya menggunakan racunnya yang digunakan. Ketika membunuh, saiki gak apa-apa, sesuk paling lagi mati. Biasanya seperti itu. Kalau orang-orang di luar Jawa, itu ya tembus, kena jantung, mati. Kalau orang Jawa kegores sidik,
besok pun juga akan mengalami kematian karena racunnya. Tetapi ini adalah seni, ternyata itu keahlian yang luar biasa yang dimiliki oleh para pendahulu kita. Bahkan ketika kita berbicara Sunan Kalijogo, para Sunan Wali Songo itu memiliki keistimewaan yang luar biasa yang bisa diterjemahkan oleh pengetahuan saat ini. Sunan Kalijogo itu salah satu yang terkenal itu dengan Soko Tatal Gurunya yang berada di Masjid Agung Demak, di salah satu pilar utama dari 4 pilar. Kalau berbicara saat ini, bisa jadi Sunan Kalijogo sudah tersisihkan oleh orang-orang Banjarjo. Kalau Sunan Kalijogo Tatal itu bisa menjadi Soko, wong Banjarjo Tatal sudah di jaran. Banjarjo delokan jaran macam-macam. Yang kita berbicara kagumi adalah teknologi yang sudah dimiliki oleh orang-orang saat itu ketika zaman belum ada lem, pabrik lem orang melaku, ternyata sudah memiliki kemampuan merekatkan patahan-patahan kayu untuk menjadi penyangga kekuatan. Itu yang harus kita pelajari adalah seperti itu. Kalau zaman itu, sebelum itu orang Jawa juga sangat terkenal dengan kemampuan arsitekturnya yang luar biasa. Kalau panjenengan pernah ke Borobudur, Candi Sukuh, Candi Cetho, itu ternyata kemampuan arsitek orang-orang Jawa itu sangat luar biasa. Saya pernah ke Candi Cetho itu ngukur, nggawe iki dhisik ya apa? Bangunan itu simetris. Dhisik iki apa nganggo meterannya kok presisi, terus kemudian cara merekatkan tidak menggunakan semen karena semen Gresik orang ngatuk waktu itu dan macam-macam. Teknologi itulah yang harusnya kita pelajari. Tetapi yang muncul, walaupun kebanyakan di tanah kita, yang muncul adalah khurafatnya. Sifat-sifat yang di luar nalar, yang itu kadang-kala menumpulkan akal orang-orang Indonesia. Orang Indonesia itu cenderung tumpul itu pas sejak Belanda masuk. Makanya ditumpulkan. Tidak ada prasasti-prasasti yang luar biasa ketika Belanda masuk sampai merdeka, kecuali peninggalan Perang Jawa, benteng-benteng dan macam. Selain itu kayaknya tidak ada. Kita tidak menemukan ketika masa Belanda ada bangunan-bangunan yang sampai saat ini bertahan, kecuali benteng-benteng Belanda. Dan juga kalau yang masih tertinggal itu adalah peralatan-peralatan modern seperti irigasi, pabrik gula kan sudah modern seperti itu. Bangunan-bangunan yang lama era-era Belanda yang dihasilkan oleh suku Jawa, orang-orang Jawa itu seperti candi dan macam-macamnya. Peninggalan-peninggalan tersebut mulai terkikis karena Belanda memiliki misi untuk membuat orang Jawa itu bodoh. Makanya pendidikan di saat itu, di zaman Londo, itu sangat terbatas. Sing iso sekolah SR saja itu para pribumi bangsawan. Awake dhewe, ketua RT, wis gak iso sekolah. Ele-ele paling kepala desa, lurah lagi iso sekolah. Yang RT orang iso, seperti itu. Itu adalah misi Belanda. Ternyata orang-orang kita itu memiliki kearifan yang luar biasa. Oleh sebab itu, teman-teman sekalian, di dalam berdakwah, kita juga harus memiliki prinsip bertasamuh. Kono pemahamannya demikian, dan pemahaman kita demikian. Kita wajib menyampaikan, pemahaman saya adalah seperti ini. Mereka bisa jadi menerima, dan bisa jadi tidak menerima. Kita sampaikan bahwa di Muhammadiyah terbiasa menggunakan ketika tarawih 8 rakaat. Alasannya adalah hadisnya Aisyah. Kalau mereka menggunakan hadis yang lain, monggo. Ini seperti itu. Gak boleh memaksakan bahwa mereka harus mengikuti saya. Tidak diperkenankan. Karena itu adalah sikap-sikap tasamuh yang diperintahkan. Begitu juga dengan hal maulid. Nah, kemarin juga ramai waktunya Rabiul Awal. Maulid itu bid'ah dan macam-macamnya. Sampai kapanpun dialektika ini, masalah khilafiyah ini akan terus ada di sepanjang tahun. Bahkan nanti di bulan Desember itu akan ada pula ucapan Natal itu haram dan tidak. Setiap tahun ini nunggu. Dan itu nggak ada endingnya dan nggak pernah selesai. Jadinya ya prinsip dalam Muhammadiyah hal-hal seperti adalah masalah khilafiyah. Pemahaman saya seperti ini, pemahaman panjenengan seperti itu, monggo. Seperti ojo ganggu. Tunggal guru, tunggal ilmu, ojo padu seperti itu. Nah.
Prinsip tasamuh ini juga bisa dilihat di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alna syu'uban wa qabaila. Bahwa Allah itu menciptakan manusia, menciptakan kita semuanya itu macam-macam. Tidak menjadikan satu, tapi memang sengaja diciptakan oleh Allah macam-macam. Dengan tujuan untuk mengenal dan saling memahami, ini yang penting. Ini prinsip-prinsip kita. Kemudian yang keempat, teman-teman sekalian, prinsip kita di dalam berukhuwah. Yang keempat adalah ihsan di dalam bermujadalah. Ihsan dalam bermujadalah dapat diartikan sebagai sikap yang bijaksana dan sesama dalam berdiskusi tanpa memaksakan kehendak sendiri. Ini yang kulino neng warung, ini ihsan dalam bermujadalah. Dalam prinsip-prinsip ini nggak boleh atos ndase, bahasanya seperti itu. Nggak oleh apa bahasanya itu. Kudu memberi ruang kepada orang yang berbeda pandangan terhadap kita. Barangkali nanti saat ini dalam hal ini adalah masa-masa pilkada. Kalau Bupati Ngawi sudah selesai, kalau di Ngawi yang masih terjadi perbincangan adalah gubernur memilih Khofifah, memilih Risma, memilih Luman. Seperti itu. Ketika seperti ini, nggak perlu kaku-kakuan. Walaupun panjenengan mendukung Luman yang nomor 1, yus biasa wae. Yang memilih dukung Khofifah nomor loro dengan bla 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 bla, yus biasa wae. Yang memilih nomor 3 ya biasa-biasa saja. Yang perlu, nah saat ini saya yakin masyarakat sudah pandai. Aku dukung iki olehku iki dijanjeni iki. Nah, so, awakmu apa? Sing paling enak itu sing dieloi. Biasanya saat ini seperti itu. Oleh sing akeh sing di melu seperti itu. Atau yang dereng ya anak sing nemen saiki. Kabeh dirayah. Ya meluki ben itu kabeh karena seperti itu. Ini adalah gambaran kita semuanya, ternyata di dalam masyarakat kita sudah berihsan dalam bermujadalah, berdiskusi, hal-hal itu tidak menjadi yang tabu, tidak kaku-kakuan. Apalagi saat ini eranya era disrupsi informasi yang luar biasa masifnya, seseorang tidak boleh merasa paling pandai. Kelompoknya pun juga demikian. Karena nanti akan ketemu dengan kelompok yang lain dengan bantahan-bantahan yang lebih keras. Makanya ada perintah di dalam Al-Quran, kita dilarang untuk mengejek sesembahannya. Kan seringkali ternyata di Nyun Sewu ini teman-teman Muslim ketika berada di medsos mengejek teman Kristiani itu dengan ungkapan-ungkapan yang tidak baik. Ono Nyun Sewu, saya menggunakan bahasa-bahasa yang sering, koloran, gak kelambenan, dan macam-macam. Itu kan merendahkan pemahaman mereka. Bisa jadi mereka akan membalas hinaan kepada Allah Tuhan kita dengan kata-kata yang semisal dengannya ataupun lebih buruk. Makanya dalam agama Islam kita dilarang menghina sesembahan mereka, walaupun jelas itu adalah salah. Jadi tidak diperbolehkan mengolok-ngolok sesembahnya, Tuhannya dan macam-macam. Bahwa kita jelas yang dalam hal Trinitas Islam tidak menerima demikian. Allah itu Esa, Allah itu satu dan kita bertauhid. Seperti itu. Makanya di dalam sikap yang keempat ini kita senantiasa berdiskusi dengan baik dalam bermusyawarah. Sikap ihsan dapat diwujudkan yang pertama itu bisa menjauhi sikap angkuh, merasa paling wah, merasa paling sangar, merasa paling mentang-mentang dan macam-macamnya. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak. Pokoknya yang gak melu aku, gak koncoku. Pokoknya yang gak podo karepku kafir. Pokoknya itu tidak diperbolehkan. Ketika berdiskusi tidak diperlukan bahasa pokoknya. Bahasanya menurut pemahaman saya dan seterusnya.
Yang ketiga, berusaha menyatukan hati para pelakunya. Ini ketika diskusi, kalau menggunakan cara-cara pendekatan hati, kalau ada masalah yang urgen, yang tidak ada ketemunya, itu biasanya menggunakan pendekatan hati. Dijawil, jak ngomong, guri, karepmu piye? Nah, karepku ngene loh. Tapi karepku ngene. Insya Allah akan ketemu. Biasanya dengan cara-cara demikian, itu akan bisa menghasilkan ihsan dalam bermujadalah. Terus kemudian tidak gegabah dan sembarangan. Ini yang harus hati-hati teman-teman sekalian. Ketika berdiskusi gak ketemu, itu biasanya menghadirkan sikap panas. Ketika sudah emosi, yang dikeluarkan oleh lisan kita, yang kita keluarkan dari tulisan-tulisan kita, itu cenderung ingin menang. Itu hal alami manusiawi. Tetapi sikap ini kecenderungannya memiliki titik lemah yang luar biasa. Ternyata tuduhan yang tersampaikan itu tidak mendasar, biasanya seperti itu. Biasa statement yang dilontarkan itu biasanya lemah ketika menggunakan emosi di dalam kita bermusyawarah. Terus kemudian sikap yang kelima itu adalah arif dan bijaksana ketika kita berihsan dalam bermujadalah. Kita harus tetap arif, bijaksana. Kebijaksanaan itu tidak ditentukan oleh usia, kebijaksanaan ditentukan oleh seberapa jauh pemahaman bisa memahami oleh orang lain. Itu biasanya akan menghasilkan sikap kebijaksanaan yang luar biasa. Yang terakhir teman-teman sekalian, prinsip kita di dalam ukhuwah itu prinsip santun dalam bermuamalah. Ini adalah salah satu ajaran Islam. Dalam hal muamalah, kita dipersilahkan untuk tidak membedakan agama. Contoh MDMC, ketika masalah muamalah, ada bencana yang ditanyakan bukan KTP. Dilihat wong Islam apa tidak. Dilihat Muhammadiyah apa tidak. Semuanya ketika manusia itu wajib kita tolong. Itu adalah prinsip-prinsip dalam muamalah. Bahkan saat ini di Palestina yang kita gunakan, kalau kita memandang Palestina dalam hal semuanya itu adalah sama. Dalam hal akidah kita sama dengan Palestina. Sana juga menyembah Allah, mayoritasnya menyembah Allah, beragama Islam, Muhammad sebagai nabinya, rasulnya, kitabnya juga Al-Quran dan macam-macamnya. Tetapi bagi orang non-Muslim yang tidak beragama Islam, maka prinsip muamalah inilah yang bisa dilakukan, yaitu prinsip-prinsip kemanusiaan. Di Palestina saat ini dunia terbuka. Dahulu meyakini bahwa Palestina itu adalah yang orang-orang pro-Zionis. Saat ini dengan canggihnya informasi, disampaikan sejarah, ternyata Palestina memiliki hak untuk tinggal di negara Palestina tersebut. Alasan sejarah, di tahun 1947-48, orang-orang Israel yang saat itu menjadi korban Holocaust yang berada di Jerman itu kabur, yang menolong adalah orang-orang Palestina. Dan sejarah ini mulai teruak, mulai tampak dan terbaca oleh orang-orang Barat. Makanya saat ini dari ratusan negara yang di dunia yang tergabung di PBB, kemarin terkait dengan peristiwa Palestina, itu hanya ada 21, kalau salah saya lupa, 21 atau 17, yang belum mengakui Palestina merdeka menjadi negara. Yang pertama Amerika jelas, yang kedua Israel itu jelas, yang ketiga itu salah satu di antaranya Tonggone awake dhewe, Papua Nugini, itu tidak mengakui Palestina. Terus ada lagi Argentina, negara Messi tidak mau mengakui. Terus kemudian Nauru, negara-negara yang kecil, itu banyak sekali. Selebihnya adalah negara-negara kecil. Ini adalah gambaran kita semuanya teman-teman sekalian. Ketika dalam bermuamalah kita diwajibkan bersantun.
Ini bisa kita lihat di dalam Quran surat An-Nisa ayat 29. Di dalam ayat tersebut merintahkan orang beriman untuk tidak memakan harta sesama dengan cara yang batil, kecuali dengan perniagaan yang dilakukan suka dengan suka. Walaupun dengan non-muslim, kita dilarang untuk melakukan perbuatan batil. Gak oleh ngapusi, gak oleh mujui, dodolan juga demikian, harus jujur dan macam-macam. Ini adalah sikap prinsip yang ada di dalam ajaran agama Islam. Mentang-mentang sing tuku wong Cino, maka dilarangi tidak seperti biasa. Itu juga salah. Ya. Terus bisa juga dilihat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli sesuai dengan ketentuan dan syariatnya. Ini adalah juga bisa dilihat ayat-ayat yang terkait dengan muamalah. Ayat 10 sebagaimana tadi Al-Hujurat sudah kita sampaikan, tidak boleh saling mengolok, menzalimi, menyalahkan, dan seterusnya. Ayat 11 juga demikian, dilarang mengolok, mencaci, menyebut orang lain sebagai dengan istilah-istilah yang jahat. Itu kita dilarang. Bisa dilihat pula di dalam Quran surat Ali Imran ayat 159, kita diperintahkan untuk bersikap sabar, lemah lembut sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ini adalah contoh-contoh yang luar biasa yang disampaikan oleh baginda Rasul. Rasul itu ketika berdakwah itu yo enak. Saya beberapa kali itu mendengarkan, saya membaca juga sedikit terkait dengan ceramah-ceramah agama terkait Nuaiman. Nuaiman itu sahabatnya baginda Rasul yang paling disayangi, tapi bedanya luar biasa. Nuaiman pada zaman Nabi itu Nuaiman ya wongnya semendem seperti itu, pemabuk, suka ngerjain Nabi. Tetapi itu ahli surga loh, ahli surga. Padahal ya ketika ternyata beragama itu ya nggak serem-serem banget gitu loh. Ketika kita belajar sejarahnya Nuaiman, terus kemudian jangan digunakan alasan pembenar mabuk apa-apa, bukan itu. Bukan seperti itu. Artinya beragama itu nyatanya enjoy. Ya dekil, ya oleh ngerjain koncone, oleh ya, macam-macam lah. Monggo nanti bisa disimak. Nuaiman itu adalah sahabat Rasulullah yang dijamin surga. Bahkan di pemakamannya Nuaiman itu Rasulullah itu nunggui orang yang meletre, bahasanya saya mau meletre, tapi saya nggawe Rasulullah itu seneng. So guyu ya gara-gara polai Nuaiman. Dah nih ketemu karo gerasa Rasulullah guyang gitu. Ya Kang, wis kolan tok ae Kang. Seperti itu. Itu adalah gambaran kita ternyata beragama itu sesuatu yang enjoy. Bahkan Rasulullah ketika ketemu dengan orang-orang Yahudi juga enjoy. Bahkan ada kisahnya Yahudi buta yang di setiap hari ketika berada di pasar, setiap hari itu Rasulullah itu menyuapin makanan kurma, dikunyah, terus kemudian disuapin dan seterusnya, dan bahkan sampai Rasulullah wafat digantikan oleh Abu Bakar. Ternyata Abu Bakar cara menyuapinya berbeda. Kalau Rasulullah biasa dikunyah, ternyata saat itu Abu Bakar mungkin, saya belum hafal, tidak kunyahnya tidak seperti Rasulullah. Maka orang ini protes, orang Yahudi ini. Kok tidak seperti biasanya? Sampaikan bahwa Rasulullah yang telah menyuapinya telah wafat dan seterusnya. Ini adalah gambaran kita beragama itu yang enjoy, enak, prinsip-prinsip dalam berakidah tetap kita laksanakan, kita mengakui bahwa Allah itu sebagai Tuhan, Muhammad sebagai Rasul, Al-Quran sebagai kitab, dan seterusnya. Insya Allah dengan cara-cara demikian kita beragama itu enteng, beragama itu tidak ribet, dan kita berkehidupan bermasyarakat pun juga tidak menjadi persoalan. Dan banyak sekali kisah-kisah yang ada di Republik ini mengajarkan kepada kita semuanya. Kisahnya para wali songo, walaupun yang beredar di tengah kita itu adalah kisah yang banyak terjadi khurafatnya, tetapi kita yakin bahwa beliau adalah tokoh-tokoh yang nyata yang menyebarkan dengan versi mereka.
Saya masih ingat beberapa kali ujian saya itu seringkali salah dalam hal masalah Sunan Kudus. Sunan Kudus itu berdakwah di wilayah Kudus. Di sana itu masyarakat Hindunya masih kuat di waktu itu. Masyarakat Hindu itu mempercayai sapi sebagai kendaraannya siapa ya? Siwa. Bukan, bukan. Siwa. Kendaraannya Siwa. Nah, padahal di agama kita, di agama Islam kita diperintahkan untuk berkurban. Kurbannya boleh kambing, boleh sapi, boleh unta. Kambing untuk 1 orang, sapi untuk 7 orang, unta untuk 10 orang. Yang menjadi persoalan adalah terkait dengan sapi. Ya apa caranya kita melaksanakan kurban sapi, padahal masyarakat saat itu Hindunya masih kuat. Maka salah satu siasat yang dilakukan oleh Sunan Kudus, gawe sapi sing dipacai ganteng, situasi apik, wong Hindu diceluk, kok menyaksikan. Terus kemudian mereka disuguhi daging kebu. Yang digunakan sana penggantinya sapi adalah kerbau. Makanya itu adalah salah satu metode dakwah untuk menyampaikan tauhid dari orang yang tidak mengenal Allah menjadi orang mengenal Allah. Ini adalah kebijaksanaan yang dimiliki oleh para wali songo. Oleh sebab itu teman-teman sekalian, para wali songo, kita doakan bahwa semoga saja mereka semuanya jerih payahnya diterima oleh Allah, dan insya Allah dengan cara demikian itu membuat kita menjadi tenang, tidak meminta kepada wali songo, tetapi kita mendoakan wali songo. Wali songo adalah manusia biasa seperti kita, punya polemik, punya masalah, dan punya cerita yang masing-masing unik. Bagi masyarakat, saya berasal dari Cepu, masyarakat Cepu, Blora, Pati, Tuban, Ngulon, sampai Rembang, ketika di pewayangan, ketopraan, melihat Sunan Kudus itu bahasanya adalah konotasi negatif. Nah, ini di dunia ketoprak. Tetapi di dunia Islam, Sunan Kudus adalah orang yang luar biasa baiknya, luar biasa hebatnya. Bahasa di teman-teman yang sebelah, karomahnya luar biasa. Tetapi juga bagi kita, orang-orang Muhammadiyah, Sunan Kudus, yes, mereka adalah salah satu wali yang mengajarkan ajaran Islam di masyarakat yang saat itu belum beragama Islam. Dan di sana nanti akan ketemu juga di salah satu pahlawan yang baru saja ditetapkan oleh negara, yaitu Kalinyamat. Itu adalah satu zaman dengan Sunan Kudus dan macam-macamnya. Artinya teman-teman sekalian, kita beragama Islam, ya enjoy. Kita tetap memiliki kewajiban mendakwahkan agama Islam sesuai dengan kemampuan kita. Kemampuan kita iso nggawe video, ya nggawe video. Kemampuan kita berdakwah ngomongi koncone ayo sholat, ya sholat. Kemampuan kita berdakwah ngomongi dan ngajak koncone untuk bersedekah, laksanakan sedekah. Itu insya Allah akan menjadi ringan, dan insya Allah Islam semakin membumi, dan Islam semakin kuat di dalam desa-desa kita, di dalam masyarakat-masyarakat kita, dan masyarakat-masyarakat kita yang jauh dari agama semakin dekat dengan agama, yang tidak terbiasa menyebut Allah sebagai Tuhannya, menjadikan Allah sebagai tempat mereka bersandar. Sekian, billahi fisabil haq nasrul qarib. Mohon maaf apabila ada khilaf. Fastabil kharat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.